Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, pemirsa. Penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Fasilitas kesehatan kian kritis di sejumlah daerah. Belum lagi kita mesti waspada dengan adanya kemungkinan virus Nipah masuk ke Indonesia. Untuk membahas hal ini, maka bersama kita sudah hadir Dr. Hermawan Saputra, SKM Mars. Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah hadir bersama kita ada Dr. Hermawan Saputra. Beliau adalah Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mbak Tasya. Selamat sore, pemirsa Nusantara TV. Iya, Dok. Ini sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di sejumlah daerah ini mulai menunjukkan tingkat ketersediaan kamar yang semakin menipis akibat semakin melonjaknya kasus COVID-19. Nah, dari pihak Dewan Pakar Ahli Kesehatan Masyarakat, apa yang dilakukan untuk mengurangi angka COVID-19 ini? Ya, jadi memang kita saat ini, Mbak Tasya, udah 11 bulan ya terkait dengan masuknya COVID di Indonesia. Tentu bukan pekerjaan yang mudah ketika angka sudah menembus 1 juta kasus. Bahkan sekarang kasus aktifnya itu sekitar 200-an ribu. Nah, di mana kapasitas fasilitas perawatan mulai dari rumah sakit, ruang-ruang isolasi mandiri pun sudah over capacity. Nah, oleh karena itu sebenarnya himbauan itu tidak sekedar bisa terus kita lakukan begitu saja, tetapi harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang luar biasa, adanya affirmative policy untuk pengendalian COVID. Jadi kalau selama ini kita ada kampanye 3M atau 5M yang sudah biasa, maka harus ada upaya-upaya di hulu yang sifatnya kebijakan dan rekayasa komunitas sebagai juga upaya melandaikan kasus di rumah sakit. Nah, di sisi lain, testing, tracing, dan treatment itu tetap menjadi fokus utama kita, karena kalau kita cepat melakukan deteksi, cepat kita menemukan kasus, cepat merawat, dan cepat memulihkan, sehingga kematian yang terlampau tinggi dan besar itu kita bisa menghindarinya. Nah, ini yang menjadi concern kita ke depan. Di samping itu, kita berharap pemerintah memiliki keberanian ya untuk mengukur kalau suatu waktu dipilih kebijakan yang cukup berani, misalnya PSBB nasional atau bahkan lockdown bila masuk dalam opsi pemerintah. Karena ketika kita bicara pemutusan mata rantai kasus di tengah masif transmission seperti saat ini, memang ini akan sangat terbuka pilihan ini, tetapi tentu saja tidak akan mendadak serta-merta, melainkan sesuatu yang terukur dan dipersiapkan dengan baik, Mbak Tasya. Iya, kalau tadi dokter mengatakan bahwa saat ini memang meskipun sudah dilakukan 3M ataupun 5M begitu sosialisasinya dan lain sebagainya, tetapi masih kurang baik begitu. Kira-kira selama ini bagaimana analisa dokter terhadap pelaksanaannya? Ada kejenuhan di tengah masyarakat kita terkait dengan perilaku. Semua orang ini sudah jenuh. Nah, tinggal bagaimana kesadaran, kesabaran, dan daya tahanlah yang membedakan. Perbedaan latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi, provinsi memang menyebabkan perbedaan tingkat kepatuhan dan kedisiplinan di tengah masyarakat kita. Ini yang membuat COVID ini sulit sekali kita lewati mengandalkan kedisiplinan atau perilaku. Maka tidak sekedar perilaku, rekayasa kebijakan, rekayasa manajemen lingkungan, dan juga rekayasa kesehatan di lingkungan perkantoran, industri harus terus kita lakukan sebagai upaya terpadu dalam penanganan dan pengendalian COVID, Pak Tasya. Evaluasi Anda terhadap pemerintah dengan penanganan COVID-19 ini apa saja, Dok? Pemerintah sesungguhnya sudah melakukan upaya-upaya yang luar biasa ya, kerja keras, kerja yang cukup panjang sudah selama hampir 1 tahun ini, tetapi memang ada yang harus dibenahi dalam upaya penyelidikan epidemiologi ya. Proses testing dan tracing kita ini yang selama ini lebih kepada prasyarat mobilitas dengan adanya filterisasi di bandara, di kereta atau di stasiun dan juga terminal, dan harus sekarang ada di sentra-sentra pelayanan yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang memang berisiko ya, berdasarkan fungsi tracing atau penelusuran epidemiologi ini yang oleh Kementerian Kesehatan juga di-review dan akhirnya dievaluasi, agar selama ini yang sudah tidak tepat itu kembalikan ke rel untuk penyelidikan epidemiologi dengan juga peningkatan kapasitas testing, tracing, dan treatment, Pak Tasya. Iya, kalau kita tahu bahwa saat ini juga terjadi mutasi ataupun juga munculnya varian-varian baru dari COVID-19, namun sepertinya saat ini di Indonesia, walaupun sudah yang terbaru dari Inggris ini sudah
sampai di Singapura dan juga di Australia, tetapi sampai saat ini sepertinya masih belum berhasil ataupun juga belum diketahui ada di Indonesia. Nah, ini belum berhasil dideteksi karena adanya kekurangan-kekurangan di bagian tracing dan juga penelitian-penelitian, ataukah memang belum ada ini kira-kira, Dok? Memang temuan kasus dengan hasil mutasi itu tidak bisa biasa karena dia harus dilakukan dengan genome sequencing namanya ya, gelaran rantai RNA virus, dan para ahli lah yang ada di laboratorium, orang-orang dengan kepakaran biomolekular, kepakaran virologis lah yang memang bisa melakukan itu. Jadi kemungkinan di Indonesia memang ada kemungkinan terjadi under-detected atau under-reported. Nah, kalaupun ini terjadi di Indonesia, maka sesungguhnya bukan pada severity casesnya, tetapi lebih kepada virulensinya. Nah, jadi virulensi menyangkut kecepatan penularan, sehingga misalnya yang dari Inggris itu dengan tipe B117 yang sudah masuk ke hampir seluruh Eropa, mudah-mudahan tidak ada di Indonesia. Tetapi pun kalau ada, sesungguhnya memang kita problem pada kapasitas deteksi. Karena keterbatasan sumber daya juga dengan terbukanya semua moda transportasi. Nah, akan lebih mudah kalau kita misalnya menerapkan pembatasan berskala besar atau bahkan negara yang melakukan lockdown. Ketika ada kejadian kasus di tracing, itu lebih mudah menemukan adanya potensi mutasi dari tipe-tipe virus yang kemungkinan memang terjadi mutasi. Tapi dengan keterbukaan kita saat ini, dengan adanya masif mobilitas, maka terjadi silent transmission dan juga massive transmission. Nah, ini memang agak menyulitkan untuk deteksi adanya kemungkinan mutasi kasus. Baik, ini kita kembali ke pokok permasalahan di mana adanya krisis begitu ya di ruang-ruang perawatan di rumah sakit. Nah, ini sebenarnya bagaimana kondisinya, Dok? Ya, hampir semua wilayah ya di Jabodetabek apalagi, tetapi di Jawa, Bali pun sudah over capacity, rata-rata di atas 80%. Per hari ini DKI sekitar 82% kapasitas. Dalam situasi normal, 82% ini sudah menyentuh titik atas ya. Jadi karena occupancy rate atau bed occupancy rate, rata-rata pemakaian tempat tidur itu, lama rawatnya seharusnya idealnya antara 65 sampai 85%. Tetapi kalau udah lebih dari 80%, bahkan menurut WHO kalau dalam keadaan wabah, lebih dari 60% itu over capacity. Jadi kalau lebih dari 80%, kita bisa katakan stagnan, apalagi untuk kebutuhan intensive care dan ruang-ruang isolasi. Mbak Tasya. Iya, ini sebenarnya karena memang perawatannya atau tindakannya yang masih kurang tercukupi, ataukah memang penambahannya yang terlalu cepat, Dok? Ya, memang ada dua. Penambahan yang terlampau cepat. Angka insidensi kita kan secara kumulatif nasional rata-rata 2 pekan terakhir ini kan sekitar 13.000 ya, antara 12.000 sampai 13.000 kasus. Jadi kalau dari 12.000 kasus saja, kemungkinan ada 3.000 kasus yang harus dirawat di rumah sakit atau 20 sampai 30%-nya. Nah, kalau ada 2.000 orang yang harus dirawat, itu seperti halnya membangun 6 rumah sakit di kelas C baru tuh. Karena 2.000 tempat tidur per hari itu bukan angka yang kecil, itu cukup besar sekali. Maka kenaikan insidensi atau kejadian harian ini salah satu yang menyumbang stagnasi perawatan saat ini. Yang kedua, ada yang disebut dengan clinical effectiveness. Efektivitas perawatan dalam penanganan COVID ini kan idealnya 14 hari orang itu dirawat di rumah sakit, paling tidak juga melewati fase kritis kalau dia kasus berat. Nah, tetapi kalau ada orang yang dirawat sampai 3 minggu, apalagi lebih dari sebulan dan berbulan-bulan, nah menunjukkan adanya proses standarisasi yang belum firm dalam penanganan COVID, dan memang boleh jadi perbedaan karena resiko setiap orang berbeda, terutama mereka dengan komorbid atau penyakit penyerta. Gitu, Mbak Tasya. Dan itu harus dievaluasi, harus dilakukan standarisasi kembali, terutama di sentra-sentra perawatan untuk ruang-ruang isolasi dan intensive care. Lalu bagaimana cara menanggulangi hal tersebut agar bed occupancy ratio atau rasio ketersediaan tempat tidur di rumah sakit ini bisa mencukupi begitu? Iya, itu keterkaitannya tadi ya. Dalam indikator pelayanan rumah sakit itu ada yang disebut dengan BOR, bed occupancy rate, tapi juga ada yang disebut dengan LOS, length of stay, rata-rata lama rawat. Ada juga yang disebut dengan BTO, bed turnover dan turnover interval. Nah, setiap rumah sakit tidak mungkin satu
kesatuan itu bisa terpenuhi 100% untuk tempat tidur. Katakanlah ada 100 tempat tidur. Tidak mungkin 100 tempat tidur itu harus terpenuhi, karena ada yang disebut dengan turnover interval. Ada jarak ketika satu tempat tidur terpakai dengan terpakai kembali oleh pasien baru. Harus ada jeda 1-2 hari. Kenapa penting ada jeda? Supaya ada faktor sterilisasi, evaluasi layanan, ada shift tenaga kesehatan, dan memang harus ada jeda. Maka ketika ada jeda disitulah tidak mungkin tempat tidur terpenuhi 100%, terkecuali pada level maksimal sekitar 85%, karena adanya turnover interval. Nah, di sisi lain juga ada length of stay, seperti yang saya sampaikan. Seharusnya dalam standar pelayanan medis untuk orang dengan COVID itu dirawat 14 hari. Kalau 14 hari berarti dalam 1 bulan setiap tempat tidur itu paling diisi 2 kali. Nah, kalau ada tempat tidur yang diisi 1 bulan lebih tidak keluar, tidak masuk juga pasien yang baru, maka berarti semacam bottleneck, tandanya rumah sakit belum efektif di dalam perawatan atau penanganan klinisnya. Itu gambaran umum sementara, Mbak Tasya. Kalau dari pihak rumah sakit sendiri, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau rumah sakit tentu menyelenggarakan protokol yang ketat sejak awal ya, mulai dari screening pasien. Ada rumah sakit itu yang berfungsi sebagai penerima layanan di lini depan, tetapi ada yang memang menjadi rujukan utama COVID. Nah, rumah sakit, klinik, termasuk puskesmas itu biasanya yang akan melakukan deteksi terhadap kemungkinan orang dengan COVID. Maka penguatan testing itu wajib dilakukan. Testing ini tentu berkaitan dengan penggunaan swab PCR ya, karena menjadi diagnostic testing yang golden method, dan harus ditingkatkan, harus disediakan dengan cepat. Jadi tidak boleh lagi, kalau dulu kan kita sekali spesimen masuk, keluar hasilnya seminggu kemudian, nah itu sangat terlambat. Nah, kita paling tidak kalau bisa sehari lebih baik, tapi maksimal 2 hari harus keluar. Sehingga kapasitas lab, testing, dan juga sumber daya memang harus dikuatkan sejak lini terdepan seperti klinik dan puskesmas. Begitu, Mbak Tasya. Ya, selain itu juga beberapa pihak juga mengatakan bahwa pihak rumah sakit harus menambah kapasitas ataupun jumlah tempat tidurnya, begitu? Iya, itu hal yang logis, karena memang kalau kita lihat sekarang kan banyak orang yang tidak tertangani. Jadi daripada orang yang terpapar dan terkonfirmasi COVID, dirawat di rumahnya isolasi mandiri, tetapi di rumahnya dia berisiko menularkan kepada keluarga yang lain, lingkungan yang lain. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, memang inilah yang harus disediakan oleh pemerintah, apakah rumah sakit kapasitasnya ditambah, atau fasilitas isolasi mandiri bila mereka bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Itu harus terus ditingkatkan.